Hai semuanya, welcome back to our channel. As you can see, hari ini agak beda karena nggak ada Changgu di sini, and Changgu di belakang kamera bantuin kita ngerekam. And I'm here with two of my good friends, Mike and Archie. Kita janjikan dulu mau bikin Q&A kehidupan di Korea dan kuliah di Korea. So, introduce yourselves. Hai, aku Archie, aku dari Indo. Aku anak KU dan major aku International Studies. Halo, nama gue Mike, anak KU juga, dan majornya ekonomi. And if you haven't known me yet, aku juga kuliah di KU dan my major is International Studies barengan sama Archie. So let's start. Question number 5. Enaknya kuliah di Korea apa aja? Belajar di Korea enaknya ya. Enaknya itu kita belajar bahasa baru. Oke, Itu ya, enaknya benar, menurut benar. gua. Soalnya menurut gua di masa depan nanti bahasa itu penting banget. Iya kan? Apalagi ya, we meet new people Yes. di kuliah di Korea. Soalnya kan kita nggak cuma berteman dengan orang Korea, kita ketemu banyak orang Oh, dari yes. negara-negara Yes. lain dan bikin koneksi itu sangat penting menurut Yeah. gua. So itu sih menurut gua benefitnya. You guys? Benefit yang paling gue rasain itu adalah bisa ketemu banyak orang baru gitu loh. Bahkan teman gue itu banyak yang dari Latin Amerika gitu loh. Latin Amerika, ada yang dari Eropa gitu loh. Jadi itu koneksi gue jadi luas banget. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau gue jalan-jalan tinggal lempar dart ke map aja, itu pasti ada teman di negara itu iya, gitu betul, loh. betul. Jadi kan seru gitu loh. Dan kedua juga menurut gue itu ya kembali lagi yang tadi, menurut gue kayak enaknya kuliah di Korea itu karena Korea itu udah ada global recognition, kayak udah diakuin dunia. Menurut gue itu jadi aset yang sangat penting dan bagus banget lah untuk masa depan nanti ke depannya. Iya, aku sih, menurut aku sih enaknya kuliah di sini tuh nggak enak juga. Jadi ini Enaknya nggak enak. bukan. Gimana ya, maksudnya life lessons yang aku dapat di sini tuh nggak bakal bisa didapat kalau misalnya aku kuliah atau aku stay di Indo gitu loh. Misal kayak susah kayak suka dukanya apalah, nyari rumah, kayak nyari part time segala macam, kayaknya aku bakal stuck di comfort zone nggak sih kalau misalnya aku di Indo. Tapi kalau di sini tuh kita dipaksa buat keluar dari zona nyaman, terus kita dipaksa buat kayak Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup dan basically apa ya, kerja keras lah, I guess. Gak enaknya kuliah di Korea apa aja? Jujur ya, gue banyak. Banyak. Sama. Pahit banget ya dulu di sini ya. Menurut gue nggak enaknya itu culture. Karena Oh iya, pasti. gue shock banget Oke. sama culture-nya awalnya. Karena orang Korea tuh nggak kayak orang Indonesia yang kayak Iya, iya, iya. hai. Iya, iya. Mereka bukan tipe-tipe yang bakal kayak nama lu siapa gitu. Iya, mereka dingin banget. Emang mereka culture-nya gitu dan itu kita harus ngerti. Awalnya soalnya gue kayak apaan sih ini orang-orang, kenapa sih pada kayak gini semua? Gitu. Pertama yang gue nggak suka itu. Kedua, gak enaknya kuliah di Korea itu bahasa. Oh iya sih, itu harus. Banyak kelas yang gue pengen ambil tapi mereka pakai bahasa Korea. Yes, benar, itu benar banget. Ya mau gak mau gue udah milih kuliah di sini, jadi we have to face it anyways Right, gitu kan. right. Dan apalagi yang gak enaknya? Sebenarnya kalau nggak enaknya yang paling besar itu ya yang tadi yang dibilang culture dan bahasa. Tapi kalau di luar itu sebenarnya gue sih nyaman-nyaman aja sih di Korea. I have no complaint. Palingan aku nggak tahu sih di jurusan lain gimana, tapi kalau di jurusan aku sama circle aku sih gimana ya, kalau kita sebagai orang Asia Tenggara ya, kayak apa ya, kita tuh nggak disambut baik. Kalau disambut sih iya, cuma kayak diterima baik gitu loh. Beda ya tiap orang asing ya. Kalau misalnya orang asingnya mungkin dari US atau dari Eropa gitu kan kayak wow gitu loh. Ya mereka beda banget sih sama kayak. Kalau yang lain tuh kayak orang dari luar gitu, oh ya udah, that's it gitu. Terus kayak gitu mereka main sendiri. Kalau misalnya kita lagi kerja bareng nih, kerja kelompok, ada orang Korea, ada orang luar, ada kita gitu, ya mereka nya pasti main bareng, terus kayak gitu kita dilantarin. Kita udah sering banget Oh, kayak iya. gitu. Terus dinempel-nempelin gitu, oh hi, Iya, oh hi, iya. iya hi, oh Where my you god, Europe, oh my Germany, oh my god, I wanna ya. go there. Tapi sekarang ini kita kayak, Oh, where are iya. you from? Indonesia, oh Bali. Udah beres itu conversation kita. Oh, iya. Iya, kita udah sering banget kayak gitu. Nggak tahu mungkin karena di major kita orang-orangnya Ya, mungkin. kayak gitu. Kalau di ekonomi itu nggak gitu sih. Sebenarnya
semua orang pada ignore each other aja kalau di ekonomi. Soalnya kalau di ekonomi itu semua orang ya belajar Individual, doang. individual Lebih banget. ke individu kalau ekonomi. Nah tapi kalau yang gua observe dari yang business school itu beda banget. Nah itu engaging banget. Iya. Konsepnya juga Iya, banyak. banyak. Dan orang Korea di sana itu lebih apa? Terbuka. Terbuka gitu. Jadi kayaknya tergantung major juga. Soalnya kalau gua pribadi gua nggak bisa relate sama masalah kalian karena gua nggak pernah ngalamin. Karena lu gak punya teman. Iya. Tapi maksud gue kan bener dia bilang kan soalnya orang yang di major dia kan orang-orang pada sendiri-sendiri kan. Iya kalau ekonomi Jadi kayak- lebih itu sih iya. lebih engaging. Ya pak manis dan pahitnya fakultas ekonomi. Terus ya. Ini ya itu aja sih nggak enaknya culture, bahasa, budaya, bahasa dan kayak nyari teman. Next question. kuliah di Korea berat kah? Enggak ringan soalnya jarang makan. Sedih sih, but Berat ya gitu. nggak ya? Berat nggak? Ini pasti berat nih soalnya Kalau- komplainnya tadi banyak. Ya lah, berat lah. Ya ampun. Kalau menurut kita berat sih, soalnya Yes. DIS ya, International Studies. Kalau ekonomi kan tadi kata Mike individu banget. Kalau kita tuh pasti kayak disuruh kayak lu harus bisa ngomong, lu harus bisa debat gitu. Kemana-mana tuh harus angkat tangan terus menyuarakan opini. Interaksi. Iya, interaksi. Nah, tapi masalahnya kita tuh kayak apa ya? Since kita udah ngerasain di diskriminasi, kita ngerasa lebih minder. Terus kayak beratnya tuh di IAS banyak apa ya? Banyak kerjaan. Jadi kita tuh kayak Iya. banyak esai. Terus kita disuruh kayak ngerjain inilah Esai, itulah. presentasi. Apa tuh namanya? Tiap minggu tuh pasti kelarnya 1 chapter, 2 chapter gitu loh. Oh iya, itu Terus, cepet banget. Kita iya. fase belajarnya tuh kayak tak, Iya. cepet banget. Di kayak 1 jam setengah atau 1 jam 15 menit dan langsung kelas 1 chapter. Terus dari itu akhirnya ya UTS UAS ya dapatnya sebanyak segede gaban gitu loh. 6 matkul kan biasa rata-rata. Jadi kayak banyak banget yang harus dipelajari. Ya udah kita tidur di kampus. Iya. Nggak tidur malahan. Selain itu kayak mungkin karena di major kita di jurusan kita orang Korea kan kayak grup banget. Dan Iya, kalau iya. kita mungkin ada group work, mereka tuh udah kenal masing-masing. Iya, benar-benar, Jadi kita benar. kayak dimasukin ke grup itu kita kayak dikacangin. Mereka tuh kayak Iya, misalnya kita mau coba aktif ya di grup itu, terus kita udah nyuarain opini kita nih. Terus mereka bahas opini kita pakai bahasa Korea sendiri-sendiri. Kesel banget, bro. Oh Kayak, my maksudnya God. gimana ya? Aku tuh masih nggak ngotak gitu. Kenapa kalau misalnya kita sebagai grup gitu, kenapa nggak bisa bahas bareng sih pakai bahasa Inggris gitu loh? soalnya kan kita maksudnya kita belajar pakai bahasa Inggris. Kenapa lu harus pakai bahasa Korea dan kita ada di sini? But anyway, itu berat ya di dia. Berat banget ya hidup kalian. Kalau gua I cannot relate sih sumpah. Jadi menurut gua Good for you. menurut gua sekolah di Pel. ya udah datang sini ke ekonomi. Ekonomi itu jauh lebih susah dari major-major yang lain menurut gua. Karena itu pernah ada teman-teman yang ambil kelas ekonomi, maksudnya dari major lain, itu mereka tuh udah mati-matian banget. Dan bagi gue itu masih itu belum Yes. itu belum yang Yes. gue dapat karena yang major ekonomi beda kan sama yang kalau dari major lain terus datang ke ekonomi. Jadi itu struggle gue itu paling yang susahnya itu kalau lagi ada matkul yang lagi susah banget kayak yang barusan gue ambil itu mathematics for economists, matematika ekonomi kan. Parah susah banget sih. Jadi itu gue sampai semingguan lebih gue harus tidurnya ya setelah matahari terbit. Betul. Nah jadi gue struggle-nya itu belajar kan. Tapi ya kalau soal society-nya gue nggak pernah gitu sih. Mungkin karena in the first place kita juga nggak perlu gitu di ekonomi kan. Mungkin nanti kalau gue udah masuk double majornya bisnis nanti semester depan Beda. mungkin I have different opinion. But right now struggle gue cuman di the difficulty of the apa aja bang sulitnya matkul doang. Beratnya Korea itu kalau ujian. Orang Korea itu orang terrajin yang pernah gue lihat dengan bener-bener. mata sendiri. Dulu waktu gue sebelum datang Korea, gue nggak pernah hari Sabtu Minggu gue nggak pernah belajar ngapain. Yes. Sekali gue datang Korea, Sabtu Minggu gue begadang aja. Gila. Dan udah begadang di sekolah lagi nginep gue. Salah satu hal yang paling shocking bagi gue ya, jadi mereka itu kan ada study room kan, yang 300 meja Iya, kotak-kotak yang meja itu segini, kan. terus kayak gitu ada kayak Pilar, kok pilar sih? Apa Batas, kayak gitu, batasan, batas batasan. gitu kan. Penuh men, 300 Yes. jam 12 malam masih penuh. Dan masalahnya kita di sini tempat-tempat begitu nggak cuma satu di si
Setiap gedung ada lah, hampir Di setiap gedung ada, terus kayak gitu Tempat di semua. perpus juga kayak berapa lantai full semua. Iya, jadi kalau sekolah di Korea itu ya berasa intens. Belajarnya tuh Iya, keras banget. Jadi itu. kalau kalian nggak, maksud aku kalau kalian ke Korea niatnya bukan buat belajar, buat aku don't Susah sih. guys, no. Kalau memang purpose-nya cuma kayak gue K-pop, gue Mau main jadi ini, opa gua Korea. nyari Dalam opa. beberapa bulan api itu akan padam. Dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan deh. Dalam beberapa bulan lu udah kayak gue mau pulang. Gue mau jadi opa bodoh Indo aja. bodoh amat opa gitu. Ya but ya itu makanya apalagi kalau kafe. Oh ya. Kafe di Korea kalau udah jam apa masa-masa Ya, masa ujian, ujian. itu penuhnya gue sampai kayak pengep. Iya kan? rame banget. Iya guys, so terus rasa banget belajar di Korea tuh kayak gitulah beratnya di Korea. So, Korea. next. Bener kasih cowok di Korea gantang. Gantang. Jujur aja ya. What you see yang ganteng-ganteng yang kalian lihat itu semuanya di drama. Semuanya udah masuk TV. Sisanya ya ikan-ikan lain. Ikan lain. Yang dipajang dan yang Iya, dijual di pasar yang dijual di pasar beda. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Jujur, kali dulu ya, gue juga dulunya mikir gitu. Kayak waktu Iya. gue di Indo kayak, nanti gue ke Korea lihat ini cowok-cowok, cewek-cewek cakep-cakep, ini. Tapi ternyata waktu gue nyampe di Korea, gue ngeliat biasa aja kayak di Indo, iya nggak sih? Kayak lu ngeliat cowok ganteng, oh 1-2 orang ada. Iya, iya. Tapi kayak nggak semuanya lu kayak tiba-tiba kalau pesawat, ada Oh kalau gitu sih gue seneng banget. Artis Korea semua ya, woi. Iya guys, nggak gitu. Soalnya banyak yang nanya belakang ini ke gue di Instagram. Aduh enak banget ya cowok Korea semua ini ganteng-ganteng, cariin aku opa dong. Ya kalau gue milih lo opa yang itu yang Yang ikan teri ya. Like, mereka ekspektasinya tuh gue kalau ngasih opa pasti opa yang gurame, ya nggak sih? Gurame. Iya. Padahal nggak semua opa-opa di Korea tuh gurame, iya nggak sih? Banyakan teri Banyak malah teri gitu. malah. Jangan mikir kayak karena di drama-drama cowoknya ganteng semua, orang Korea semua cakep-cakep gitu kan. Cuman menurut gua satu hal yang pasti orang Korea itu fashionable banget. Yes. Rapih banget. Rapi banget, jadi rambut mereka itu juga potongnya bagus banget. Terus cara berpakaian mereka itu selalu rapi dan selalu trendy. Jadi kalau jalan-jalan kayak misalnya ada orang Korea yang ya cuma mau makan siang doang lah, keluar rumah makan siang terus balik gitu. Lo nggak akan lihat mereka cuma pakai t-shirt ponggol yang ngasal-ngasal gitu. Iya. Kalaupun t-shirt dan ponggol Itu itu rapi, pasti rapi iya, dan keren bener-bener. gitu. Nah menurut gua itulah yang bikin mereka ganteng. Iya, jadi menurut gue tuh yang orang Indonesia pikir bukan baju itu rapi sebenarnya. Orang Rapi. Korea tuh rapi. Iya. Terus kulit mereka juga Halus banget. soalnya mereka skincare-nya rajin iya, abang-abang sini beda, mereka skincare mulu kerjaannya. dan perlu sih sebenarnya. Jadi skincare di Korea itu sebenarnya bukan hanya untuk beauty doang, sebenarnya untuk health. Karena misalnya contoh kayak moisturizer. Gue juga kalau di Indo nggak pernah pakai gituan. Kayak ya udah gue mandi udah cabut gitu loh, udah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi di sini tuh perlu banget pakai moisturizer atau enggak ya. Apalagi Pecah-pecah. kalau iya musim dingin itu kayak gila banget Iya, keringnya. Apalagi kalau musim dingin pertama gue di Korea itu sampai kaki gue ada yang berdarah. Aduh, Berdarah karena kering banget terus kulitnya kayak pecah gitu kan. Sakit gitu. Jadi kalau kan kadang ada orang yang bilang kayak cowok Korea kok pakai skincare gitu, kok nggak maskulin gitu. First of all, that's toxic masculinity. Second of all itu juga perlu. Itu kadang bukan mereka yang mau juga, kadang ya emang cuacanya beda. Kita di Indonesia cuacanya bagus kan, ya, enak, nyaman. Tapi di Korea itu ekstrim, bisa dari 40 derajat Celcius ke minus 20. Jadi Iya. that's 60 degrees kan range-nya. Banyak yang suka nanya-nanya kayak, Kak, menurut kakak gimana sih yang oplas-oplas plastik-plastik itu? Oh. Oke, plastik surgery ya, operasi plastik. Menurut aku semua orang punya apa ya, mereka Ya, harus pilihan bisa mereka iya, sendiri. pilihan mereka sendiri, dan ngapain lu ngurusin orang lain yang operasi plastik Iya. gitu. It doesn't affect you in any way. Ya, emang ngaruh ke hidup lu, emang ganggu banget gitu. Makanya gak ngerti deh, kadang-kadang kayak why does my opinion matter? When Yeah. it's just like itu hal yang
kayak biasa nggak sih? Iya. Iya dan, kan? dan juga itu sebenarnya culture doang kan. Iya. Dan kalian harus tahu kalau di Korea itu pressure society pressure-nya tuh gede banget, nggak kayak mungkin di Indo juga ada. Maksudnya pressure tetap ada kan. Cuman di sini itu kayak physical appearance itu sangat dijudge, sehingga orang-orang itu sangat insecure kalau soal looks mereka. Makanya mereka berlari ke plastic surgery, which is fine juga gitu loh. If you're attacking someone about how they do plastic surgery, you're attacking the insecurities, which is not fine gitu loh. Jadi menurut gua ya leave them alone gitu loh. Lagian pasti lo juga adalah sesuatu yang lo nggak pengen orang-orang attack lo hanya karena lo mau lakuin itu kan. Jadi And ya please stop calling them plastic. I hate that. I mean like leave them alone, guys. Yeah. people do what they want. Yeah. Yep. And that doesn't only apply buat plastic surgery doang. In any choice at all. Kayak if it doesn't affect you in any way, ya udah biarin aja gitu. Yes, exactly. Next question. Last question. Ella minder ka in any aspects di Korea. Minder. Pernah minder di Gue awalnya sih, waktu pertama kali datang Korea, like tahun pertama, gue ngerasa kayak gue jelek banget. Yes. Soalnya di Me Indo today. kita nggak terlalu maksa kayak pakai make up. Orang-orang kayak nyantai nggak pakai make up juga biasa aja. Tapi di Korea tuh kayaknya orang mau ke, misalkan lu mau ke Indomaret di Korea ya, lu mau ke Indomaret aja lu Di Korea kayak Indomaret. gue nggak tahu ngomongnya gimana. Minimart Indomaret. Lu kalau misalnya Nggak ke boleh sebut Indomaret, merek. nggak boleh sebut merek kayak. Jadi ceritanya lu misalkan mau ke Minimart nih, orang Korea tuh cewek-ceweknya pasti pakai makeup, boom, mereka tuh kayak udah mau kayak gue mau Udah mau banget, perform gitu ya. gue mau ke mall gitu. Terus mereka ke kampus aja, lu bisa bedain orang yang bukan orang Korea dengan orang Korea. Orang luar tuh pasti kayak capek deh, Yes. nggak pakai make up, terus datang kayak belum mandi, Pakai hoodie. Orang Korea pakai heels, mereka make up nih glitter sana sini, eyeliner segini. Mereka tuh kayak Tampil maksimal. tampil maksimal, dan 24 jam. itu bikin gue ngerasa jelek banget. Karena gue waktu ngampus kemarin kayak gue nyantai aja, gue kayak jadi gue minder gara-gara itu. Dan fashion juga, mereka tuh sangat rapi, high heels segala macam. Tapi gue kayak Sekarang mindernya sih sampai ke yang Minimart, kalau nggak pakai makeup ya udah pakai masker yang hitam itu loh. Oh iya, itu juga bisa. ya orang Korea biasanya gitu juga sih soalnya. Kalau gua minder Paling bahasa nggak sih? paling bahasa. Nah, jadi bahasa. apalagi pas awal-awal semester pertama, wah itu beneran minder banget karena gini, orang Korea itu malu-malu kalau mau pakai bahasa Inggris. Mereka bisa karena mereka itu belajar di sekolah, tapi mereka nggak mau pakai. Mereka Karena males. mereka males dan malu banget. Yes. Jadi serius, jadi kadang gue bilang gini, can you speak English? Oh, no, I don't speak English. Lah, Either lu jawabnya makin bahasa Inggris gitu. Either dia bilang no I can't speak English, itu mah oh sorry pergi. Iya. Nah, jadi maksudnya, tapi maksudnya lu ngerti gue nanya lo Iya. pakai bahasa Inggris dan lo jawabnya pakai bahasa Inggris, berarti lo bisa dong minimal bantuin gue gitu loh, kan gue butuh bantuan lo gitu. Nah, cuman ya awalnya sering digituin, gue jadi minder gitu loh, kayak wah kalau gue nggak bisa bahasa Korea nggak ada yang bakal mau ngomong sama gue. Yes. Dan gue sebelum datang ke Korea itu gue orangnya extrovert banget kayak gue itu bakal orang yang approach orang duluan gitu. Nah, karena setelah nyampe Korea gue digituin mulu, gue jadi discourage, gue Kayaknya jadi benar, takut. iya, gue juga kayaknya kayak gitu. Soalnya di Indo gue tuh kayak Iya, mau ngomong sama orang tinggal woi gitu aja, kayak WhatsApp gitu kan. Tapi sama orang Korea itu gue jadi kayak kaku gitu loh. Nah, itu yang bikin gue minder. Cuman as time goes by, ya Korea gue juga makin bagus. And you get used to it. Dan gue juga get used to orang Korea gitu. Jadi akhirnya sebenarnya itu juga ada baiknya juga sih. Karena orang Korea nggak mau pakai Inggris, lo terpaksa harus pakai Korea, which in the end improves your Korean gitu. Dan kadang gue nggak enak gitu loh, misalnya ngumpul semua orang Korea, cuman gue doang nih yang nggak orang Korea, dan mereka ngobrol pakai bahasa Korea. Terus ntar ada nih pasti yang considerate kan, lo ngerti nggak? Dia harus translatein. Iya. Gue nggak enak. Iya benar. Lo bayangin lo ngomong sejam, si doi yang bisa bahasa Inggris di sebelah lo translatein ke lo 1 hour worth conversation. Nggak enak lah sama dia gitu loh. Jadi itu sih yang bikin gue minder. Aku juga ada
sekelompok teman-teman teman-teman orang Korea juga, cuma saking bedanya dari orang lain tuh aku merasa nggak fit gitu loh, aku nggak merasa cocok. Dan apa ya, mau aku coba pakai bahasa Korea dan approach mereka juga pun kayak mereka udah ada apa sih namanya, udah liatin aku beda gitu loh, kayak oh ini orang emang Koreanya, bahasa Koreanya masih kurang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau ngejelasin apapun sama si dia tuh kayaknya dia nggak bakal ngerti gitu loh. Jadi mereka udah kayak menjauh duluan gitu sih. Yeah, I guess Yeah. that's it. Yeah, okay guys, so I think that's all the questions we're gonna answer today. So thank you for watching. Follow us on Instagram. Mike has his own YouTube channel. I'm gonna put it on the description below. Oh, thank you. And like, see you next time. Bye-bye. Bye. Ada yang mau tambahin nggak dari tadi? Be Yang careful, pendek-pendek aja. be careful when you're using the internet. Yang emang mau cari temen online, hati-hati aja. Don't trust the internet fully. Jangan. Korea. Like, guys, be careful.